Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam ke surga pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga pada hari Jumat. Allah menerima taubat dari Nabi Adam pada hari Jumat. Tidak ada satu yang sesuai bagi seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat kecuali Allah telah mengabulkan doanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam alaihissalam melihat di langit dan di bumi tidak ada seorang pun yang sejenis dengannya. Sehingga keadaan itu membuat hatinya gelisah karena tiadanya teman yang sejenis dengannya. Suatu hari ketika Nabi Adam alaihissalam sedang duduk, tiba-tiba ia mengantuk dan di antara tidur dan bangun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan tulang rusuk dari pinggang kirinya. Pada waktu itu, Nabi Adam tidak merasa sakit sama sekali. Dari tulang rusuk Nabi Adam itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, termasuk semua kemanisan, keagungan, kecantikan, keelokan diletakkan pada Hawa sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan sifat kebersihan, kesopanan pada diri Hawa. Sedangkan semua sifat kerinduan, kecintaan, kesenangan, dan kasih sayang diletakkan Allah Subhanahu wa taala di hati Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian pada Hawa dengan 70 perhiasan dari aneka macam perhiasan surga, memberinya mahkota dan mendudukkannya di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Nabi Adam alaihissalam bangun dari tidurnya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Hawa kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Hawa, "Siapakah engkau ini dan untuk siapa engkau diciptakan?" Hawa menjawab, "Aku diciptakan untukmu." "Kalau begitu kemarilah," kata Nabi Adam. "Engkau sajalah yang kemari," kata Hawa. Akhirnya Nabi Adam berdiri menuju tempat Hawa dan obrolan pertama Nabi Adam alaihissalam berlaku. Adat kebiasaan dan perginya seorang laki-laki menuju ke tempat seorang wanita atau laki-laki yang mendatangi pihak wanita. Setelah Nabi Adam alaihissalam dekat dengan Hawa dan hendak memegang Hawa, tiba-tiba Nabi Adam mendengar seruan, "Wahai Adam, tahanlah dulu, sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa masih belum halal kecuali dengan sebuah ikatan pernikahan." Kemudian Allah memerintahkan untuk menghiasi surga serta mempercantik Hawa, termasuk beraneka hidangan surga juga disiapkan. Selanjutnya Allah memerintahkan malaikat yang ada di langit untuk berkumpul di bawah pohon tuba. Para malaikat yang sudah berkumpul di bawah pohon tuba tersebut terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menikahkan Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Segala puji itu untuk memujaku, kebesaran itu kainku, keagungan itu selendangku, dan makhluk seluruhnya adalah hambaku. Aku menyaksikan malaikatku yang menempati langitku. Aku nikahkan Hawa dengan Adam dengan keindahan ciptaanku atas suatu mahar, membaca tasbih dan tahlil kepadaku." Kemudian para pelayan surga dan malaikat menaburkan intan permata dan yakut. Setelah itu, para malaikat menyerahkan Hawa kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berikanlah maharnya." Dalam riwayat lain dikatakan Hawa meminta mahar kepada Nabi Adam. Lantas Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku berikan kepada Hawa sebagai mahar? Apakah itu berupa emas atau perak atau jauhar?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukan itu maharnya." Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah aku harus berpuasa, melakukan sholat, dan membaca tasbih kepadamu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukan pula itu maharnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, lantas apakah mahar untuk Hawa?" Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Bersolawatlah kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, siapakah Muhammad itu?" Allah menjawab, "Dia adalah anak cucu menanti dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan makhluk." Dalam riwayat lain dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Bacalah sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga aku menghalalkan Hawa kepadamu." Lalu Adam bertanya, "Siapakah Muhammad itu?"
Allah berfirman, dia adalah anak cucumu nanti, dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan makhluk. Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam kitab Sholawatun Ahzan, sesungguhnya Nabi Adam ketika ingin mendekat kepada Hawa, lantas Hawa meminta kepadanya agar diberi mahar. Adam bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, mahar apa yang pantas aku berikan kepadanya? Allah berfirman, bacalah sholawat kepada kekasihku yang terpilih, Muhammad SAW. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun menunaikannya. Lantas selama hidup di dunia, berapakah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam? Ibnu Katsir menerangkan dalam Qisasul Anbiya, Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan sebagai penjelasan sejarah dalam kitab tarikhnya bahwa Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 kali dengan 20 kali kehamilan, dan dalam setiap kehamilan melahirkan 2 keturunan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Dan kisah ini kita mengetahui bahwa pernikahan dan mahar sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dan Hawa berada di surga sebelum turun ke bumi, dan perintah bersolawat dan berita tentang kenabian Rasulullah SAW adalah berita dari surga, dan sudah ada sejak Nabi Adam berada di surga sebelum diturunkan ke bumi. Rasulullah SAW bersabda, menikahi itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan bagaimanakah kisah wafatnya Nabi Adam alaihissalam? Imam As-Suyuti mengatakan, Nabi Adam alaihissalam wafat pada usia 960 tahun. Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Bashuni dalam Sahih Qasasul Quran. Ubay bin Ka'ab pernah menjelaskan bagaimana Nabi Adam alaihissalam wafat. Menjelang wafat, Nabi Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku ingin memakan buah surga. Maka anak-anaknya pun pergi mencari buah tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka didatangi oleh para malaikat yang membawa kain kafan. Malaikat pun bertanya kepada anak-anak Nabi Adam, hendak kemana mereka pergi dan apa yang mereka cari. Anak-anak Nabi Adam kemudian menceritakan jika ayah mereka sedang sakit dan meminta dicarikan buah surga. Malaikat yang berwujud manusia pun menyuruh mereka kembali ke rumah karena ajal ayah mereka telah tiba. Malaikat kemudian mendatangi rumah Nabi Adam alaihissalam. Ketika melihat mereka, Hawa yang mengenali para malaikat sangat sedih dan langsung memeluk Nabi Adam alaihissalam. Lantas Nabi Adam alaihissalam pun berkata, menjauhlah dariku, sesungguhnya aku ada sebelum kamu, maka biarkanlah aku dengan malaikat dan Tuhanku. Hawa pun melepaskan pelukannya. Setelah itu malaikat maut mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak Nabi Adam kemudian memandikan, mengkafani, menggalikan kubur dan mensolatinya, lalu memasukkan jenazah Nabi Adam alaihissalam ke dalam kubur dan menutupinya dengan tanah. Malaikat kemudian berkata, wahai anak Adam, inilah sunnah kalian. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan dia mengatakan hadis ini sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir mengatakan isnadnya sahih. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana keberadaan Nabi Adam alaihissalam? Menurut sebuah hadis yang disampaikan Imam Al-Bukhari dalam kitab Badaul Khalqi dan Imam Muslim dalam kitab Al-Iman yang diriwayatkan dari sahabat Anas tentang hadis Mi'raj, Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan berkata, maka naiklah Nabi Adam alaihissalam dan Jibril hingga sampai ke sebuah pintu dan pintu-pintu langit dunia yang dikenal dengan pintu Hafadoh. Pintu langit ini dijaga oleh malaikat bernama Ismail dan dia adalah penjaga langit dunia. Malaikat Ismail bersemayam di udara, tidak pernah naik ke langit dan tidak pernah turun ke bumi kecuali di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki bawahan 70.000 malaikat dan setiap dari satu bawahannya memiliki 70.000 tentara malaikat. Ketika keduanya masuk, Rasulullah SAW bertemu Nabi Adam dengan bentuk sebagaimana keadaannya saat diciptakan Allah. Disodorkan kepadanya arwah para nabi dan keturunannya yang mukmin. Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, arwah yang suci dan jiwa yang suci, jadikanlah mereka di Iliyin, yaitu tempat yang tinggi di surga.
Lalu disodorkan kepadanya arwah dari keturunannya yang kafir. Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, arwah yang kotor dan jiwa yang kotor tempatkanlah di Sijjin, tempat paling bawah di Jahanam. Di samping karena Nabi Adam alaihissalam dari arwah-arwah itu, ada satu pintu yang keluar dari baunya yang sangat harum wanginya. Dan di samping kiri Nabi Adam alaihissalam dari arwah-arwah itu, ada sebuah pintu yang keluar darinya bau yang sangat busuk. Apabila Nabi Adam alaihissalam menoleh ke kanannya, dia tersenyum gembira, dan jika menoleh ke samping kirinya, dia akan sedih dan menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Adam menjawab salamnya, kemudian berkata, "Selamat datang untukmu, wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah ayahmu, Nabi Adam alaihissalam, dan arwah-arwah itu adalah keturunannya. Yang berada di sebelah kanannya adalah calon penghuni surga, yang berada di kirinya adalah calon penghuni neraka." Apabila dia menoleh ke kanannya, dia tersenyum gembira, dan jika menoleh ke kirinya, dia akan sedih dan menangis. Pintu yang berada di samping kanannya adalah pintu surga, yang jika dia melihat keturunannya memasukinya, maka dia tertawa gembira. Pintu di samping kirinya adalah pintu neraka. Jika dia melihat keturunannya memasukinya, maka dia sangat sedih dan menangis. Dan inilah sedikit kisah tentang wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan menambah bagi kita ilmu pengetahuan. Dan juga semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.